Permisi Pak Ivan. Oh iya Mas, silakan. Maaf Pak Ivan, saya Danu Kurniawan yang tadi menghubungi Pak Ivan. Oh Mas Danu, oh iya Mas, silakan duduk Mas. Baik. Bagaimana nih kabarnya Mas Danu? Ya, alhamdulillah kabar saya baik pada hari ini Pak. Baik, alhamdulillah. Mas Danu kira-kira datang ke sini ada perlu apa ya? Saya mau minta konseling Pak, konseling individu karena saya memang kebetulan memiliki masalah yang harus saya sampaikan ke Pak Ivan. Oh berarti di sini Mas Danu ini kesini dengan tujuan untuk konseling dengan saya. Tapi ini yakin nih perasaan Mas Danu atau kabar Mas Danu baik-baik saja. Jujur sih Pak, perasaan saya saat ini memang bercampur aduk gitu, lagi sedih juga beban pikiran seperti itu. Oke, baik. Berarti Mas Danu di sini ada tujuan untuk melakukan konseling dengan saya. Iya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada di dalam konseling tersebut. Di dalam konseling ini, kami menerapkan asas kerahasiaan dan asas kesukarelawan. Di mana itu asas kerahasiaan itu kami menjaga penuh nih rahasia apa yang Mas Danu ungkapkan ke saya, dan saya akan menjaga rahasia itu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, untuk asas kesukarelawan, saya tanya nih sama Mas Danu. Kira-kira Mas Danu ini datang konseling ini atas paksaan atau dari diri sendiri? Memang kebetulan dari diri saya sendiri juga sekaligus ada rekomendasi dari kakak tingkat saya untuk menghubungi Pak Ivan untuk melakukan sesi konseling. Kalau boleh tahu siapa ya kelasnya ya? Kakak kelasnya itu namanya Oksana. Oh, si Oksana yang semester 7 itu ya? Iya betul. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan Mas Danu? Kebetulan sudah paham Pak, sudah betul. Baik, siap, cukup ya. Baik Mas Danu, mungkin kita langsung masuk ke sesi konseling pada pagi hari ini. Mungkin dari Mas Danu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikeluhkan? Ya Pak, jadi seperti ini. Memang saya kan datang ke sini kan atas rekomendasi kakak tingkat saya. Jadi memang kebetulan saya memiliki masalah nih, masalah yang harus saya sampaikan ke Pak Ivan, dan saya mau minta tolong Pak Ivan supaya bagaimana penyelesaiannya. Baik, jadi kan Mas Danu menyampaikan bahwa kabar Mas Danu baik nih. Nah, di sini Mas Danu menjelaskan bahwa Mas Danu memiliki masalah. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, di mana topik ini saya mengizinkan atau mempersilahkan Mas Danu untuk menyampaikan keluh kesah apa yang dirasakan Mas Danu. Oke, baik. Saya boleh menyampaikan ini ya keluh kesahnya. Silakan. Oke, memang. Jadi seperti ini Pak Ivan. Selama ini kan saya sudah masuk ke semester 4 ya. Saya sudah banyak bertemu dengan teman-teman, dan kebetulan sudah banyak tugas yang kami lalui, sudah banyak tugas kelompok yang dihadapi. Tapi selama ini baik-baik saja. Baru kemarin ini, baru beberapa masuk semester 4 ini, banyak teman-teman saya yang menjauhi saya ketika saya mengerjakan tugas itu secara kelompok. Saya mencari kelompok, saya bertanya siapakah teman-teman yang belum mendapatkan kelompok. Mereka seperti seakan-akan nggak mau. Mereka bilang, oh saya sudah penuh, semuanya sudah penuh, padahal kelompok mereka itu belum terpenuhi. Seperti itu Pak Ivan. Baik, di sini Mas Danu mengatakan bahwa Mas Danu ini merasa bahwa Mas Danu itu sedih dan merasa kayak teman-teman itu kok malah tidak mengajak saya, malah merundung saya, malah tidak menganggap saya di dalam suatu kelompok. Nah, apakah Mas Danu ini adalah latar belakang lain? Kenapa nih teman-teman bisa tidak mengajak Mas Danu atau membenci? Mungkin membenci Mas Danu karena tidak mengajak Mas Danu. Ada latar belakang apa nih? Entah itu Mas Danu ada kesibukan atau ada kegiatan lain, atau memang ada suatu hal yang mungkin Mas Danu nggak bisa ceritakan ke teman. Oke, baik, seperti ini Pak Ivan. Jadi memang kebetulan baru kemarin dapat tugas kelompok. Itu saya mendapatkan tugas kelompok, namun kelompok saya itu selalu membuat jadwal, membuat kegiatannya itu pas saya ada kerjaan. Jadi saya memang seorang yang mengajar gitu, sambil mengajar, kuliah sambil mengajar. Akhirnya saya nggak ikut terjun. Akhirnya saya hanya di bagian finishing. Setelah teman-teman saya membuat tugas dan hampir finishing, itu baru saya bisa membantu karena memang waktunya terbatas, saya sibuk. Baik, berarti Mas Danu ini hanya datang di saat pengumpulan atau tahap finishing, di mana Mas Danu tetap nih ikut kelompok nih. Betul. Dan Mas Danu tetap mengerjakan. Namun teman-teman tuh menganggap bahwa
Mas Janu itu tidak gabung di dalam suatu kelompok tersebut. Nah, yang saya tanyakan yaitu adalah apakah Mas Janu memiliki latar belakang kesibukan atau kegiatan lain sehingga Mas Janu ini datang hanya di kegiatan akhir saja gitu. Mungkin dari Mas Janu ada yang mau disampaikan? Iya, jadi memang kebetulan saya mahasiswa yang bertepatan, maksudnya menyambi ataupun part-time gitu, mengajar anak-anak SLB di suatu sekolahan. Nah itu kebetulan ya teman-teman juga itu nggak ada yang respect kepada saya gitu, nggak ada yang membuat jadwal yang sesuai dengan jam saya gitu. Mereka membuat, misalkan saya nanti ngajar jam 1, mereka bikinnya jam 1, akhirnya saya nggak bisa ikut gitu. Saya pernah ajukan nih, teman-teman saya ada kesibukan nih, apakah boleh diganti hari atau diganti jamnya? Ya nggak bisa, karena kamu kan kelompok, kamu harus ikut terus. Dan satu nggak bisa, ya nggak bisa semua. Ini teman-teman banyak yang bisa gitu. Akhirnya otomatis saya ya harus memberatkan ke pekerjaan saya, karena itu kan mata pencaharian saya seperti itu. Baik, berarti di sini Mas Janu menjelaskan bahwa Mas Janu ini sebenarnya ada kesibukan yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu, sehingga Mas Janu ini sebenarnya aku tuh ikut nih gitu. Nah, dari cerita yang Mas Janu sampaikan, berarti ini latar belakangnya adalah Mas Janu ini memiliki kesibukan di mana Mas Janu itu juga bingung nih pas saat pengerjaan kelompok bertepatan dengan pekerjaan Mas Janu. Nah, dari segi semua masalah yang Mas Janu ceritakan, apa nih yang dapat Pak Ivan bantu untuk Mas Janu sehingga Mas Janu merasa sedikit terselesaikan tentang masalah yang Mas Janu rasakan? Baik, seperti ini Pak. Jadi saya memang tujuan saya kesini, saya meminta pendapat sekaligus pemecahan masalah. Apa yang kira-kira harus saya lakukan nih, mengingat teman-teman saya seperti itu, saya seperti ini, seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya ke Pak Ivan. Bagaimana nih kira-kira solusi apa yang harus saya lakukan seperti itu? Baik, di sini kita mengeksplor dulu ya Mas. Ini kan menurut cerita dari Mas Janu dan Mas Janu rasakan adalah teman-teman Mas Janu ini saat kerja kelompok, entah kenapa dia selalu bekerja sama Mas Janu dan selalu bertepatan dengan waktu part-time Mas Janu. Nah, untuk itu Mas Janu ini berarti kan punya kesibukan nih, Mas Janu punya kesibukan di mana teman-teman ini juga mungkin beberapa ada yang belum tahu sehingga dia mengerjakan itu di saat bertepatan dengan jam part-time Mas Janu. Nah, di sini saya akan memberikan dua solusi untuk Mas Janu, di mana saya akan sedikit membantu dan memberikan jawaban sementara mengenai apa yang Mas Janu rasakan tentang masalah Mas Janu. Yang pertama itu adalah dilihat dari kegiatan Mas Janu ini, di mana Mas Janu itu harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Mungkin sebelum Mas Janu memulai kegiatan part-time itu Mas Janu bisa berkomunikasikan dengan teman-teman kelompok, menjelaskan bahwa Mas Janu itu memiliki kegiatan atau kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dari teman Mas Janu dan Mas Janu itu bisa saling memahami satu sama lain perihal kegiatan tersebut. Jadi di sisi lain juga pintar-pintarnya Mas Janu untuk membagi waktu antara kesibukan, kegiatan, serta untuk pekerjaan kelompok di suatu tugas kampus. Nah, yang kedua, Mas Janu ini harus rajin untuk setidaknya ke komunikasi ke ketua, karena ketua kelompok itu pasti akan menyampaikan ke seluruh anggota. Jadi Mas Janu udah bisa nih bagi waktu, sudah bisa menyelesaikan masalah di mana Mas Janu itu harus, oh iya aku punya tugas kelompok tapi aku kerja, gimana ya aku mau komunikasinya, gimana ya aku membagi waktu untuk kerja kelompok di teman-teman biar aku bisa ikut mengerjakan. Jadi tidak hanya di akhir kerja untuk perihal kesibukan. Jadi kesimpulannya adalah pintarnya Mas Janu membagi waktu dan berkomunikasi yang lebih intens, lebih baik kepada teman-teman kelompok. Mungkin jawaban dari saya ada yang Mas Janu sanggah atau mau tanyakan? Oke, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Kebetulan sudah tidak ada pertanyaan dan saya merasa memang dari jawaban Pak Ivan ini memang betul harus saya lakukan. Saya harus bisa membagi waktu juga. Saya merasa saat ini memang hal itu yang harus dilakukan, dan kemudian saya harus mengkoordinasikan lebih kepada ketua agar saya mungkin bisa minta kelonggaran waktu seperti itu Pak Ivan. Jadi saya sudah merasa sudah terjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah jika Mas Janu sudah merasa terbantu dengan jawaban sementara yang saya berikan.
Mungkin bagaimana nih perasaan Mas Danu sekarang setelah sesi konseling yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oke, baik Pak Ivan, setelah saya mengikuti konseling ini, perasaan saya jujur lebih tenang karena memang dari kemarin itu menjadi suatu pikiran ya, kalau memang saya benar-benar dijauhi teman-teman saya, apa yang harus saya lakukan, saya bingung. Tapi setelah mengikuti konseling ini, saya mendapatkan jawaban sekaligus juga respon yang positif dari Pak Ivan yang membuat saya termotivasi, juga beban masalah saya mulai teratasi dan merasa diri saya ini mulai sedikit ringan. Alhamdulillah, jika Mas Danu seperti merasa seperti itu, saya juga ikut senang nih, Mas Danu bisa merasa tenang, bisa merasa bahwa Mas Danu itu harus ada perubahan dengan diri Mas Danu. Bagaimana menyampaikan kepada teman yang baik itu harus dilakukan, Mas Danu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Danu, perihal konseling kita lakukan. Saya rasa sudah cukup Pak, dan mungkin seperti ini, apakah saya boleh nanti ke depannya kalau misalkan ada masalah bisa menghubungi Pak Ivan lagi? Tentunya boleh sekali, karena kan Mas Danu sebagai anak didik saya di kampus ini, jadi silakan untuk datang menemui saya. Namun untuk itu membuat janji dulu nih dengan saya, entah itu chat atau bertemu gitu. Jadi bisa diakhiri dengan sesi konseling ini, Mas Danu? Bisa Pak. Baik, di sini saya akan menutup sesi konseling dengan kata-kata solusi di mana terkadang kesibukan yang kita rasakan itu tidak hanya kita rasakan sendiri, namun orang lain pasti tentunya punya kesibukan masing-masing, sehingga pentingnya berkoordinasi terhadap kelompok atau pihak satu sama lain untuk mengerti suatu kondisi apa yang kita rasakan. Dan semua kegiatan yang kita lakukan harus pintar-pintarnya kita dalam membagi waktu, sehingga kita itu bisa memposisikan diri kita untuk kesibukan, untuk tugas yang sudah menjadi kewajiban. Ini dari saya itu. Terima kasih Mas Danu sudah percaya dengan saya, melakukan konseling dengan saya, dan memberikan kesukarelaan dan percaya penuh terhadap asas-asas yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin salam ya Mas Danu ya. Wassalamualaikum. Baik Mas Pak Ivan, saya mau saya ini kelihatan sangat mudah sekali ya. Iya, sangat mudah sekali, seperti 20 ya. Terima kasih ya Pak Ivan, saya pamit dulu, saya pergi dulu. Iya. Hati ya Mas Danu ya. Iya, terima kasih Pak Ivan. Iya.